Selamat siang pada Pak Dewa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari Blue Ocean Coworking Space akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Kreatif. Kami beranggotakan saya Gracia Primaningrum, Raden Albion, Markus, Naca Arsi, dan Iksan Dwi. Pengertian dari coworking sendiri merupakan tempat yang mempunyai personal space yang dikhususkan untuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran yang membutuhkan tempat untuk berdiskusi dan belajar secara serius. Coworking space digunakan oleh orang-orang dengan latar yang berbeda-beda antara lain, yaitu entrepreneur, freelancer, startup, asosiasi, konsultan, investor, artis, peneliti, pelajar, dan lain-lain. Untuk Blue Ocean Coworking ini sudah berdiri sejak tahun 2020 dan berlokasi di Jalan Kaliurang kilometer 9, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan coworking space ini akan kedepannya ingin berkolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif, yaitu pendidikan, desain, brand identity, marketing, konten kreator, persewaan barang. Dan untuk fasilitas yang ditawarkan dari Blue Ocean Coworking sendiri adalah private space dengan top fasilitas. Interior coworking juga terdapat dua, yaitu yang di sebelah kiri ada private room dan di sebelah kanan ada private meeting room. Next. Fasilitas coworking. Di sini ada coworking yaitu buat individu, terus outdoor space itu buat sekelompok orang yang ingin kerja di luar coworking. Meeting room dikhususkan untuk karyawan yang meeting dengan fasilitas layar dan LCD. Exhibition corner untuk memamerkan hasil karya dari sektor Mercedes dan desain. Sementara locker digunakan untuk menyimpan barang dari pelanggan. Terdapat Wi-Fi dan CCTV 24 jam untuk keamanan pengunjung. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa Blue Ocean Coworking ini akan berkolaborasi dengan brand identity, desain, marketing, persewaan barang, dan konten kreator. Oke, lalu ada brand identity dan marketing. Blue Ocean Coworking Space-nya melakukan kolaborasi dengan brand identity untuk lebih menunjukkan identitasnya kepada konsumen maupun kompetitor. Harapannya, dari identitas tersebut, itu bisa membuat Blue Ocean mudah dikenali dan juga marketing bisa berjalan dengan baik, serta bisa bekerja sama dengan platform lainnya demi memperoleh pasar yang lebih luas. Lalu ada timeline postingan, di mana Blue Ocean Cafe nanti goals-nya akan menjual produk minuman kopi dan makanan ringan hingga makanan berat dengan mengangkat tema desain modern, minimalis, dan energik. Adapun tema warna kami ada biru, orange, dan putih. Dan kompetitor kami ada Sinergi.co dan Cohives Space. Adapun jadwal timeline kami untuk memposting di Instagram. Pertama ada promosi, itu nanti berupa logo dan tulisan brand opening itu sebagai pembuka kami dalam pre-opening dalam produk. Terus ada edukasi, itu nanti slide pertamanya itu mood of the day dan rekomendasi playlist harian pada hari itu. Dan ada juga interaksi, di mana kami akan mengadakan nonton bareng ketika sedang ada event sepak bola. Contohnya itu ada Indonesia versus Chelsea yang akan diadakan besok tanggal 8 Maret 2025. Dan ini hanya perumpamaan saja ya Pak. Lalu ada promosi, itu ada kolaborasi, misalnya Blue Ocean Cafe berkolaborasi dengan Nutrisari untuk menciptakan menu baru gitu. Ada juga interaksi, itu nanti ya berupa playlist seperti yang edukasi tadi.
Tapi di sini interaksi itu lebih bertanya kepada teman-teman followers dari Blue Ocean Cafe, playlist mana yang kira-kira baru happening pada bulan itu gitu. Dan ada juga produk di mana Blue Ocean Cafe menawarkan diskon 60% untuk seluruh menunya. Media sosial spesialis. Blue Ocean Coworking Space melakukan kolaborasi dengan beberapa sosial media spesialis terkait yang ada di media sosial Blue Ocean Coworking, sehingga minat dan daya tarik konsumen, sehingga meningkatkan daya tarik konsumen. Di sini untuk media sosial spesialisnya di page sebelah kiri warna kuning terdapat feed grand opening, sedangkan yang di tengah yang berwarna oranye terdapat beberapa merchandise. Di page sebelah kanan terdapat all menu diskon berkisar 60%. Untuk konten promosi, sosial media merupakan salah satu media yang saat ini digunakan media sebagai alat promosi. Salah satu tren di media sosial sama sekarang yang banyak digunakan seperti Instagram, YouTube, dan TikTok banyak digemari oleh kaula muda. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya platform tersebut dapat membantu mempromosikan coworking space agar dapat dikenal oleh orang banyak untuk meningkatkan brand awareness coworking space. Menggunakan media Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menghadirkan berbagai konten kreatif yang berusaha untuk mempromosikan coworking space agar dapat dikenal dengan membuat konten kreatif, ngajak kerjasama dengan beberapa influencer atau selebgram yang memiliki ribuan follower untuk terus serta dalam pembuatan konten coworking dengan mengikuti berbagai perkembangan tren yang sedang viral, menjadwalkan postingan konten di Instagram, TikTok, dan YouTube dengan mengikuti perkembangan timeline dan algoritma yang sedang viral. Blue Ocean di dalam mempromosikan mengadakan konten promosi berupa brand opening, konten promosi edukasi berupa mood of the day, pemutaran playlist top 10, mengadakan promosi berupa nobar bola, mengadakan konten promosi berupa brand collaboration antara Blue Ocean dan Nutrisari, pemutaran playlist lagu favorit, dan berupa promosi diskon menu 60% yang nanti di mana info mengenai diskonnya akan disebarkan dengan platform media sosial Blue Ocean. Nah, untuk desain merchandise sendiri, Blue Ocean Coworking Space melakukan kolaborasi dengan desainer UMKM brand lokal di Yogyakarta guna menjadi ajang bisnis pameran exhibition corner dari Blue Ocean Coworking Space. Dalam kolaborasi ini, kita mengeluarkan beberapa merchandise diantaranya yaitu mug, jersey, kaos, gantungan kunci, dan lain-lain. Merchandise dari exhibition corner ini mengikuti dengan tren yang ada di masyarakat. Contohnya beberapa waktu lalu, trending sepak bola Indonesia versus Thailand. Maka dari itu, merchandise dibuat seputar sepak bola. Berikut salah satu contoh merchandise kaos sebagai gambaran merchandise dari merchandise kita. Desain kaos ini dengan konsep yang minimalis dengan menempatkan kaos bebas navy italic bertuliskan football di dalam desain tersebut. Kita memilih font ini karena lebih terkesan simpel dan gampang dibaca oleh calon pembeli. Perpaduan warna merah dan putih bermaksud agar tidak keluar dari konsep yaitu sepak bola Indonesia. Kita menggunakan gradasi di font dan font tersebut agar terkesan elegan dan tidak tabrakan warna merah dan putihnya. Warna kaos hitam karena memang kebanyakan penggemar sepak bola atau penggiat sepak bola di Indonesia lebih suka memakai kaos yang berwarna hitam atau kurang lebih berwarna gelap. Selain itu, warna gelap atau warna hitam seperti ini banyak diminati oleh kalangan muda karena memang warna kaos hitam sangat cocok dipadukan dengan outfit yang lainnya. Untuk kaos, bahan kita memakai kain cotton combat 30S, sablon memakai pasti seldoff. Untuk jahitan, kita memakai jahitan rantai premium. Persewaan alat. Blue Ocean Coworking Space melakukan kolaborasi dengan persewaan alat demi menunjang fasilitas yang baik untuk coworking space. Persewaan alat dikhususkan untuk coworking outdoor yaitu tenda, beanbag, loker, alas duduk, kipas angin, dan lain-lain.
Baik, untuk keuntungan dan kekurangan dari coworking space yang ada di Jalan Kaliurang, yang pertama, berdekatan dengan kampus dan kantor. Yang kedua, memiliki tempat yang kondusif. Dan yang ketiga, memiliki akses dari berbagai arah. Dan yang terakhir, merupakan kawasan bisnis. Dan untuk kekurangan dari coworking space, yang pertama, banyaknya kompetitor di kawasan Jalan Kaliurang. Yang kedua, harga sewa yang terbilang lumayan mahal. Dan yang terakhir, kawasan yang rawan macet. Baik, yang sudah dijelaskan di awal tadi, setelah perbedaan kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif, kita mempunyai perbedaan sebelum dan setelah kolaborasi. Untuk sebelum kolaborasi, kami memiliki yang pertama, sosial media kurang aktif dan terjadi penurunan dari viewers dan followers. Yang kedua, coworking terlihat biasa dan tidak ada yang menonjol. Yang ketiga, fasilitas yang biasa bisa menurunkan daya tarik konsumen untuk datang ke coworking space. Dan yang terakhir, peluang pasaran rendah karena tidak ada kerjasama dengan pihak luar guna menunjang perluasan pasaran. Dan setelah kolaborasi, kami mempunyai yang pertama, sosial media menjadi lebih aktif dan meningkatnya jumlah followers serta viewers. Yang kedua, coworking lebih terlihat menarik dan memiliki konsep yang lebih menonjol. Yang ketiga, fasilitas yang cukup lengkap dapat menaikkan daya tarik coworking space, sehingga coworking space memiliki pasar yang tinggi karena melakukan kerjasama dengan pihak luar. Dan itu saja presentasi yang bisa kami presentasikan pada siang hari ini tentang proyek coworking space dengan kolaborasi dari beberapa sektor ekonomi kreatif. Atas perhatian Pak Dewa dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih.